Bab 4490. Raksasa es. Iya, Susan Xiong juga mengangguk. Dewa Bintang tidak menyebutkan kausan meja panjang, jadi benda ini harus bisa digunakan setiap saat. Kalian cepat mencobanya. Susan Xiong berkata dengan penuh harap. Meskipun dia adalah orang pertama yang masuk dan tampak dirugikan, Susan Xiong juga tidak memiliki emosi negatif. Bagaimanapun juga sebelum masuk, tidak ada yang tahu bahwa meja panjang itu bisa digunakan berkali-kali. Meskipun berbahaya untuk menjadi yang pertama masuk, setidaknya dia dapat memastikan bahwa gulungannya dapat berfungsi, yang sama dengan manfaat dan peluang hidup berdampingan. Poin ini dianalisis oleh Eric Kin selama diskusi sebelumnya. Mengenai pertempuran di dalam, aturannya tidak terlalu banyak, tapi beberapa barang di tas penyimpanan tidak bisa dibawa keluar, seperti formasi piringan, racun atau pupet. Kalian harus mengingatnya. Setelah itu, Susan Xiong berbagi beberapa poin penting dengan Eric Kin dan yang lainnya. Eric Kin, Finola Su dan Mita Yan memiliki gulungan di tangan mereka, di mana mereka pasti akan menggunakannya di masa depan. Biarkan aku menjadi yang kedua. Finola Su keluar lebih dulu. Setelah gulungan di tangan Finola Su dipadatkan di atas meja panjang, apa yang muncul di bawah platform penglihatan berubah menjadi dunia es dan salju. Bumi tertutup salju, ribuan mil membeku. Di langit kelabu, ada salju tebal yang turun dan seluruh dunia tampak diselimuti dingin. Eric Kin memperhatikan bahwa di ujung dunia dalam lukisan itu, ada sebuah kuil kecil yang tertutup es dan salju. Kesempatan ini sangat cocok untuk gadis suci, kata Susan Xiong bersemangat. Belum tentu, meskipun adik Finola sedang berlatih es ekstrim, lawan di sini mungkin bisa menahan serangan semacam ini. Mita Yan sedikit menggelengkan kepalanya. Saat Finola Su memasukinya, pemberdayaan Reiki turun secara mengejutkan. Selanjutnya, Finola Su melangkah maju sambil mencengkeram pedang abadi di tangannya sebelumnya. Di salju, ada serangkaian jejak kaki, seolah angin juga berisik. Kepingan salju tertiup dan bergoyang dari sisi ke sisi, secara bertahap membingungkan mata semua orang yang menonton pertempuran. Kali ini, monster dalam lukisan itu tidak muncul dari tanah, melainkan ribuan kepingan salju yang terkondensasi menjadi pupet es. Benda-benda yang terkondensasi es dan salju ini mengguncang tanah dan mereka bergerak ke arah Finola Su dengan tongkat es di tangan mereka. Jumlahnya 17, yang hampir sama dengan kumbang gurun yang aku temui, kata Susan Xiong. Tampaknya meskipun lingkungan di setiap gulungan berbeda, kesulitan ujiannya serupa, kata Eric Kin. Pulhan pupet es itu tentu saja bukan tandingan Finola Su, segera berubah menjadi tumpukan serpihan salju dan jatuh ke tanah. Situasi setelah itu sangat mirip dengan apa yang terjadi pada Susan Xiong. Saat Finola Su terus bergerak maju, semakin banyak pupet yang dipadatkan oleh salju tebal dan pertempuran menjadi semakin mencekam. Hati-hati. Melihat pupet tiba-tiba memadat dan menyerang di belakang Finola Su, Susan Xiong mau tidak mau mengeluarkan seruan. Tetapi pada saat berikutnya, embun beku di tubuh Finola Su meledak dan Ice Phoenix yang cantik dan bangga tiba-tiba mengembun di luar tubuhnya, lalu pupet di sekitarnya hancur dengan sapuan dari ekor. Kuat sekali kekuatan suci ini, puji Susan Xiong. Ini adalah kekuatan suci yang didapatkan oleh adik Finola, penjelmaan dari Ice Phoenix. Mita Yan mengerutkan kening. Namun, meskipun ilmu sihir Finola ini sangat kuat, namun mantra ini akan menguras semua reiki dari tubuhnya. Saat ilmu sihir ini berakhir, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Eric Kin berkata, tapi itu juga sudah melebihi pencapaian aku. Kekuatan suci ini jauh lebih cocok daripada milikku.
kata Susan Xiong iri. Eric Qin juga mengangguk. Dari segi kekuatan, meski Finola Su memiliki tubuh berjiwa es yang merupakan tubuh suci tingkat atas yang langka di dunia, namun kekuatan Susan Xiong saat ini tidak lebih lemah daripada lawan. Namun, di medan jalan surga di mana kekuatan suci menjadi kartu trufnya, perbedaan kekuatan suci menjadi pukulan terakhir. Finola Su terlahir dengan atribut es ekstrim dan mendapatkan teknik Ice Phoenix ini jelas bisa memaksimalkan keunggulan kekuatan suci. Setelah kemunculan Ice Phoenix, Finola Su hampir menyapu bersih semua puppet yang ditemui selanjutnya. Sosoknya semakin menjauh dari kerumunan, hampir sebesar titik hitam, tetapi dia semakin dekat dan dekat ke kuil di salju. Aku tidak tahu peluang apa yang akan ada di kuil. Tapi yang pasti keuntungannya akan lebih besar. Mata semua orang penuh rasa ingin tahu, bahkan jika mereka tidak bisa melihatnya, mereka akan tahu satu atau dua hal saat Finola Su keluar. Namun, sesaat sebelum Finola Su mendekati kuil, angin tiba-tiba menjadi lebih kencang. Raksasa yang menjulang tinggi dengan es dan salju kental muncul di depan Finola Su. Meskipun Ice Phoenix sama besarnya, namun di depannya masih tampak jauh lebih kecil. Dengan raungan, tinju besar itu langsung menghantam. Meskipun Ice Phoenix yang tak terkalahkan merentangkan kedua cakarnya, dia masih diterbangkan oleh raksasa itu. Orang ini terlalu kuat, kata Susan Xiong dengan terkejut. Kekuatannya seharusnya berada di fase penilaian 3 penurunan, kata Eric Qin serius. Sebegitu kuatnya. Puluhan puppet awal yang dikumpulkan kira-kira sama dengan kultivator fase penilaian 1 penurunan dan 1000 puppet berikutnya kira-kira berada di 2 kegagalan. Musuh yang dihadapi di dunia gambar dalam gambar tidak diatur secara acak dan kekuatan mereka terus meningkat. Eric Qin menganalisis dengan suara rendah. Kultivator tingkat 3 penurunan. Finola mungkin dalam masalah. Tapi jika raksasa es ini memiliki kekuatan seperti itu, bagaimana dengan di kuil? Wajah Susan Xiong penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Benar saja. Tidak lama setelah Eric Qin selesai berbicara, Ice Phoenix Finola Su menghilang sepenuhnya dan Finola Su juga kembali ke platform tontonan. Setelah beberapa pertempuran, Finola Su melangkah lebih jauh dari Susan Xiong, tentu saja memperoleh lebih banyak keuntungan. Sebanyak 5 patung pusaka dan banyak pemberdayaan Reiki. Awalnya, aura kultivasi Finola Su sedikit lebih buruk daripada Susan Xiong, tapi sekarang perbedaannya hampir sama. Ini juga membuat Susan Xiong merasa iri, mata Kelvin Peng hampir merah, hingga seluruh tubuhnya bergetar. Selanjutnya, Mita Yan pun mengambil langkah, berniat memasuki dunia lukisan. Tuan Istana Yan, tunggu sebentar. Namun, saat ini Finola Su dan Eric Qin mentransmisikan sesuatu. Eric Qin kemudian mendapat tas penyimpanan dari Finola Su, menghentikan Mita Yan. Sedangkan Eric Qin tidak menjelaskan alasannya, melainkan langsung berjalan ke samping. Namun segera, Eric Qin menggelengkan kepalanya lagi dan berjalan kembali dengan menyesal. Eric Qin, apa yang kamu lakukan? Susan Xiong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku hanya mencoba untuk melihat apakah aku dapat menggunakan patung pusaka yang baru saja didapat Finola untuk meningkatkan kekuatan suci terlebih dahulu, kata Eric Qin. Meningkatkan kekuatan suci. Susan Xiong terkejut sesaat, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia hampir melompat. Sialan, kamu ingin berbuat curang. Iya. Dalam lukisan di dunia, ada banyak sarana yang tidak bisa kamu gunakan, kecuali ilmu sihir atau kekuatan suci, yang bisa kamu andalkan. Tidak apa-apa menggunakan semua patung untuk kekuatan suci, tetapi sekarang aku memiliki patung,
Jika dapat meningkatkan kekuatan suci ke tingkat yang lebih tinggi terlebih dahulu, itu cukup untuk membunuh lebih banyak monster dan tentu saja masih bisa mendapatkan beberapa patung pusaka. Sedangkan bagian yang dikonsumsi, tidak hanya dapat diisi ulang, tetapi juga lebih banyak yang bisa diperoleh. Ini adalah kesepakatan yang bagus. Bersambung.